Selamat bergabung, Hai Rashid. Oke, selamat bergabung. Oke, selamat bergabung semuanya. Saya masih nunggu materinya sudah datang ya. Oke, mungkin bisa saya mulai karena sudah jam 9. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul walaupun lewat IG ya, dalam acara bincang santai mengenai informasi prestasi yang telah diraih oleh Staima Alika Malang, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Halawatul Imani, mahasiswa semester 7 Staima Alika Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pemateri kali ini yaitu salah satu mahasiswa Staima yang seringkali mahasiswa berprestasi Staima Alika Malang yang sering mewakili lomba lomba tingkat regional maupun tingkat nasional. Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai prestasi yang telah diraih oleh Staima Alika Malang, silakan klik komentar di bawah ini. Oke, langsung saja kita undang pemateri narasumber kita yaitu Hilman Muhammad Ismail. Kepadanya saya kok belum ini ya. Gimana cara ngundang? Oke. Oke, kepada beliau Hilman Muhammad Ismail saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Panitia PMB 2020, kemudian kepada pembawa acara Mbak Hawa. Untuk sharing-sharing kali ini kan memang tentang prestasi ya. Sebelumnya saya juga perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilman Muhammad Ismail. Saya sekarang semester akhir. Alhamdulillah sudah selesai ujian, tinggal menunggu wisuda. Sebagai pengantar saja, jadi di Staima Alikam ini sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa maupun mahasiswinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Tapi karena di Staima Hadali ini fokus untuk pendalaman Al-Quran ataupun kitab, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu lebih banyak yang ikut perlombaan antara Quran, baik itu MHQ, MFQ, MSQ, kaligrafi, dan lain-lain. Ataupun kitab itu biasanya ada debat bahasa Arab, ada musabaqah qiraatul kutub, ada musabaqah tafsir kitab, dan sebagainya. Itu pengantar saja mungkin ya. Kalau secara detailnya saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, jadi ada yang bertanya, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Staima selama ini? Mohon dijelaskan baik itu bidang akademik maupun bidang non-akademik. Baik, terima kasih. Jadi di Staima Alikam itu sudah banyak ya. Cuma kalau yang saya ketahui, itu kita pernah, kakak kelas saya menjuarai lomba debat bahasa Arab tingkat Jawa. Kemudian lomba MHQ tingkat nasional di Pondok Pesantren Darun Najah. Kemudian tahfidz Quran di Masjid Namira di Lamongan. Itu untuk yang prestasi Al-Quran. Kemudian untuk prestasi kitab, biasanya kan di beberapa pesantren mengadakan, terus di beberapa kampus juga mengadakan. Kita itu pernah ikut di UIN Malang yang menyelenggarakan dari program studi PBA di FTIK UIN Malang, pernah juara 1. Kemudian di UM itu pernah ada lomba Pekan Arabi tahun 2017, itu pun juara 1 MIK Fakultas Qorib.
kemudian di UNER, Universitas Airlangga Surabaya, itu di GSRA. Kemudian ada beberapa lomba pesantren, semisal lomba pesantren Anwarul Huda. Kemudian beberapa lomba yang ikut tingkat partai ya, tapi kan kita ikut ingin prestasinya saja, tidak ikut secara politiknya. Itu gambaran secara umumnya. Ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Rizky Al. Metode apa yang dipakai oleh Al-Hikam dalam menjadikan mahasiswanya berprestasi? Baik, jadi mahasiswa itu ada sebuah wadah, wadahnya itu dinamakan UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Sebelum saya masuk, wadahnya itu di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Tapi ketika 2017 kita memaksimalkan ada beasiswa dan itulah sebagai wadah untuk UKM mahasiswa dalam penjaringan, kemudian di dalam keikutsertaan atau delegasi di dalam lomba. Jadi di bawah kemahasiswaan kalau tahun ini yaitu Pak Muhammad Faisal Haq, beliau yang menjadi rekomendasi untuk lomba ataupun untuk pembiayaan, transportasi, konsumsi dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaan dari Randy Maulana. Apakah di STIM Alika Malang ada eskul bahasa Arab untuk non-Muslim? Apakah di STIM Alika diadakan les eskul bahasa Arab untuk non-Muslim? Kalau les bahasa Arab, sebenarnya kan bahasa Arab itu sudah masuk mata kuliah ya. Semester 1, semester 2, biasanya muhadasah. Tapi kalau les sendiri itu tidak ada. Cuma di Alikam itu ada unit yang namanya LBB atau Lembaga Bimbingan Belajar Al-Hashimi. Itu juga salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin takhusus atau privat bahasa Arab. Ya, jadi ya, jadi di Staima tidak ada SKU tapi ada lembaga Hashimi yang siap untuk menampung bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Sahnat. Di sana ada organisasi apa saja? Di STIM Alika Malang ada organisasi apa saja? Kalau organisasi mahasiswa untuk yang OMEK itu yang dari luar, misal mohon maaf saya menyebutkan PMII, HMI, KAMI dan lain-lain itu tidak ikut, kita memang dari dulu. Tapi kalau hanya unit kegiatan itu banyak. Misal ada unit Banjari, kemudian ada unit kaligrafi, unit untuk sari pena tuh yang untuk menulis, kemudian yang untuk takhusus Al-Quran. Ada seperti hanya UKM-UKM yang di bawahnya menaungi beberapa fokus di dalam mengembangkan kreativitas serta minat dan bakat mahasiswa maupun mahasiswi. Iya. Oke, ini ada Instagramnya Staima itu kan di follow apa saja, itu lengkap ada apa aja. Terus ini ada mungkin baru bergabung dari HS Rashid. Saya ingin bertanya, tolong dijelaskan secara rinci prestasi apa saja yang diraih oleh Staima baik itu tingkat nasional, provinsi dan kota atau Kabupaten Malang. Tolong dijelaskan lengkap dengan sama tahun diraihnya. Baik, supaya lebih valid ya, karena ini yang saya alami sendiri, mungkin saya sharing tentang pengalaman selama di Alikam. Pada tahun 2016 ketika saya masuk bulan September, bulan Oktober itu ada lomba. Lombanya itu lomba MTK Fathul Qorib tingkat nasional. Jadi baik umum, mahasiswa, santri semuanya ikut. Itu alhamdulillah juara 1 2016. Kemudian tahun berikutnya 2017 itu ada lomba Pekan Arabi yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra di jurusan Sastra Arab di Universitas Negeri Malang. Itu juga MTK Fathul Qorib tingkat WUSTO. Karena kemarin itu ada yang WUSTO, ada yang kuliah.
itu juga juara satu. Kemudian pada 2017 pun saya sendiri pernah ikut lomba MKK Fathul Muin tingkat Ulia. Itu pertama Semalang Raya, itu juara 2. Kemudian ada kakak kelas kami juga Semalang Raya juara 3, itu di DPD PKS Kota Malang, dan lombanya Semalang Raya. Kemudian 2017 juga saya sendiri pernah ikut lomba MKK Fathul Muin di Pondok Pesantren Anwarul Huda dalam rangka Harlah Pesantren. Kemudian 2018 saya sendiri pernah ikut lomba MKK Fathul Muin. Pertama itu juara 2 di Malang Raya, kemudian lanjut juara 1, 2, 3 ke Jawa Timur, dan alhamdulillah juara 1 yang di Jawa Timurnya, dan bisa mewakili tingkat nasional. Di nasionalnya itu di gedung DPR RI. Alhamdulillah dari seluruh peserta saya sendiri mendapatkan peringkat yang lumayan lah. Jadi peringkatnya harapan 2, nomor 5. Kemudian yang baru tahun kemarin itu ada lomba GSRA yang diselenggarakan oleh UKM Gebiar Seni Religi Universitas Airlangga. Jadi saya 2017 ikut juga juara 3, dan tahun 2019 ikut pun juara 3. Itu yang saya alami. Kalau yang kelas ini banyak sebenarnya, kalau yang di sertifikat ataupun di piala-piala yang sekarang ada. Oke, oke. Tadi masih ada pertanyaan dari saudara HR juga, katanya tolong dijelaskan lomba seputar Al-Quran. Jadi lomba seputar Al-Quran, tolong dijelaskan juga prestasi apa saja sama tahunnya. Jadi selain kita kuning, kita kan ada juga Al-Quran. Jadi prestasi apa saja yang sudah diraih di bidang Al-Quran? Baik, prestasi Al-Quran itu ada salah satu kakak kelas kita tahun 2013, namanya Mas Ahmad Rois, yang PDI sekarang, lagi S2 di UIN. Beliau itu pernah juara 1 MHQ Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz itu di pesantren Darun Najah. Beliau juara 1 dan hadiahnya umroh. Kemudian juga itu 2013, itu lombanya 2015, cuma beliaunya angkatan 2013. Terus pernah juga lomba di Namira itu 2016. Nah, terus kalau yang MFQ kakak kelas tuh pernah ada 3 orang yang ikut serta dalam kayak MFQ Musabaqah Fahmil Quran, seperti hanya cerdas cermat Al-Quran. Itu juga juara 1 tingkat RRI atau Radio Republik Indonesia tingkat Kota Malang. Kemudian dilanjutkan tingkat Jawa Timur, itu juara harapan 2. Kemudian untuk MFQ di UIN Sunan Ampel, kita pernah ikut seleksi nasional, tetapi tidak lolos untuk babak final. Jadi hanya lolos penyisihan, tapi tidak lolos di babak final selanjutnya. Dan banyak sih sebenarnya, kalau Al-Quran itu kan lebih banyak event yang diadakan. Cuma memang ada beberapa musim atau biasanya menjelang bulan Ramadan. Nah, itu biasanya beberapa waktu-waktu yang sering diadakan event di dalamnya. Oh ya. Ada lagi pertanyaan dari Aida Nur. Di Al-Hikam ada pelajaran Nahu Sorot. Di Al-Hikam, ini di kampus ya? Ya, di kampusnya. Di kampusnya itu tidak ada pelajaran Nahu Sorot secara khusus mata pelajarannya. Tetapi kalau dilihat dari beberapa sumbernya yang saya alami selama kuliah di sini, pertama kan ada pelajaran bahasa Arab, itu di dalamnya pasti ada Nahu Sorot. Yang kedua ada pelajaran Qawaidul Fikih atau tentang beberapa kaidah rumusan fikih. Itu juga ada kaidah bahasa Arab. Kemudian di kampus kami juga kan di sini khususnya salah satunya usul fikih. Usul fikih pun pasti ada beberapa istilahnya bagian-bagian materi yang di dalamnya membahas tentang nahwu sorofnya. Bahkan usul fikih itu kita ada 2, ada usul fikih 1, usul fikih 2, kemudian nanti dilanjutkan masail fikiyah. Dan satu lagi yang membahas tentang nahwu sorof itu adalah pelajaran penelitian hadis atau istilahnya takhrijul hadis.
itu juga pasti membutuhkan istilahnya kemampuan dalam menganalisa gramatika, kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kalau secara khusus tidak ada. Oke. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya, silakan klik tombol komentar di bawah ini karena kami membuka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke. Oh, ada lagi. Oh ya, apakah Staima pernah ikut lomba yang khusus untuk mahasiswa bukan untuk umum yang tingkatnya nasional, provinsi atau kota? Dari pertanyaan dari HS Rashid. Untuk Staima, apakah pernah ikut lomba khusus mahasiswa? Mahasiswa itu biasanya digandingkan dengan umum ya kalau pengalaman saya. Cuma nanti batasan-batasannya di tingkat usia. Misal mahasiswa ini untuk tingkatan wusto sama hanya pesantren itu maksimal 20 tahun. Kuliah maksimal 23 tahun. Jadi kalau khusus mahasiswa itu memang belum pernah. Tapi kalau kayak apa kegiatan misal bahasa masail undangan mahasiswa ataupun undangan untuk seminar atau event-event yang di dalamnya pun ada perlombaan atau workshop kita sering untuk ikut dalam event tersebut. Oke, sudah sangat jelas ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Suci Krisna. Ini mungkin keluar dari pertanyaan tentang prestasi. Bertanya tentang apakah tes jalur prestasi tapi sama dengan tes subsidi. Kalau yang saya pahami, prestasi itu ada dua kitab. Nah, untuk yang mungkin itu yang tinggal di pondok, itu nanti di tesnya kitab Tafsir Munir. Tafsir Munir karyanya Imam An-Nawawi. Tapi kalau yang tidak beasiswa, itu Fathul Qorib. Sama hanya dengan subsidi, termasuk biasanya subsidi itu yang non-mukim, untuk Fathul Qorib ada beliau Ustaz Anwar Sa'di. Itu untuk penguji. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan klik kolom komentar. Ya, silakan. Ini rata-rata penontonnya mahasiswa kita sendiri atau ada yang dari luar? Kayaknya masih ada yang dari luar, ada juga mahasiswa kita sendiri. Oh, ya kita kan bisa sama-sama sharing. Sebenarnya saya juga belum banyak pengalaman yang jauh seperti itu. Cuma kita dengan ngobrol seperti ini, ngobrol santai, jadinya bisa berbagi pengalaman, cari referensi, apalagi kan sekarang lagi musim COVID ya. Sebenarnya saya sendiri tahun ini itu mau ada lomba. Terus pernah itu kemarin bulan April pas puasa itu ikut lomba MTK virtual atau MTK di videoin nanti dikirim. Nah sekarang masih proses penyeleksian. Alhamdulillah lolos untuk seleksi pertama. Nanti kalau misalkan pengumuman, kalau misalkan masuk final, mohon doanya saja. Nanti bisa dilihat di YouTube Nusantara Mengaji perwakilan pesantren mahasiswa Alika Malang. Terus yang kedua, sebenarnya tahun ini awalnya bulan Februari tanggal 28 itu akhir Februari itu mau ada lomba di Institut Kiai Haji Halim Abdul Halim, pokoknya di IHAP di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Nah, berhubung suasana pandemi seperti ini, dari panitianya nggak bisa berjalan secara online karena beberapa problem. Kemudian dijadikan diundur insya Allah kalau jadi bulan Oktober kalau misalkan bisa memungkinkan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi atau suasana situasi sekarang ini. Oh, ada yang baru bergabung, selamat datang. Silakan jika ingin bertanya, klik kolom komentar. Mungkin bisa sama-sama sharing ya, Mbak acara bahwa kita kan sama-sama ikut prestasi di
Staima. Coba mungkin sambil mereview juga, sampean pernah ikut lomba apa aja? Kan saya sudah cerita tadi. Bisa Oh ya, apa pembawa juga kan salah satu mahasiswa peraih prestasi kitab seperti itu. Mahasiswi lah. Salah satu santri putri pesantren. oke. Kalau lomba yang diikuti saya masih sedikit. Pertama, dan belum pernah sampai tingkat nasional. Tapi pernah mempunyai beberapa pengalaman mengikuti lomba. Yang pertama pernah ikut lomba baca kitab di UIN. Pernah juga mengikuti lomba baca hafalan nadoman Imriti di di Jombang. Juga yang terakhir itu pernah ikut lomba MFQ Musabaqah Quran di di Winsa ya. Dan itu baru sampai belum sampai babak final, sampai masuk di final sudah tidak ikutin lagi. Mungkin itu hanya itu yang pernah saya ikutin. Ya, kita kan sama-sama sharing ya. Jadi peluang kita itu banyak ya. Jadi nggak harus mahasiswa, mahasiswi pun kalau di sini itu selain kita mendapat pengalaman yang saya alami, kita tuh dapat reward. Reward itu kayak penghargaan dari kampus. Saya pernah itu menjuarai beberapa lomba, terus dari ketua Staima Prof. Kasui itu memberikan apresiasi yang lebih. Kemudian kita digabungkan atau dihubungkan dengan bagian keuangan Pak Handoko PD. Beliau itu memberikan apresiasi, kemudian salah satunya diberikan reward yang berupa pemotongan biaya kuliah, atau misalkan kasih reward, kalau saya ingat kemarin pernah dikasih apa namanya potongan atau istilahnya subsidi sebesar 500.000 itu satu kali lomba. Selain itu di Alikam juga kalau misalkan kita ikut prestasi, seperti hanya teman saya itu ada, bukan hanya tentang Al-Quran ataupun kitab ya. Jadi yang ikut lomba futsal atau lomba badminton, itu kan tahun kemarin waktu wisuda, itu dipanggil teman-temannya. Salah satunya ya ada yang lomba olahraga, ada yang menulis buku, itu pun diberikan apresiasi oleh kampus kerjasama dengan beberapa pihak. Seperti hanya dari, saya mungkin menyebutkan sponsor ya yang saya alami, yang saya dapatkan itu beasiswa subsidi atau tambahan biaya kuliah dari Bank BNI Syariah. Kemudian diberikan seperti hanya ya piagam lah atau istilahnya sertifikat sebagai kerjasama. Selain itu di Alikam pun kan dari beasiswa ini bisa bukan hanya dari prestasi saja, kita itu bisa dengan pengabdian. Kalau pengalaman teman-teman itu ada yang ikut beasiswa PT PAL dari Surabaya. Itu ada beberapa santri atau mahasiswa yang dipilih secara khusus oleh bagian kemahasiswaan atau bagian yang mengurusi beasiswa. Jadi prestasi itu menjadikan motivasi untuk kita untuk melangkah lebih baik. Jadi selain kita harus bisa mempertahankan, kita bisa semakin meningkatkan kembali, dan kita fokus di dalam prestasi sesuai bidang atau minat bakat kita yang kita tekuni selama ini. Oke. Ya, silakan Balwa. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, ini bincang santai apa penerima pertanyaan dari pemirsa. Silakan, kita menerima pertanyaan dari teman-teman juga. Oke, kalau Ini kalau boleh tahu mahasiswa apa dari mana ya penontonnya? Yang ya, mahasiswa atau mahasiswi Staima mungkin bisa melambaikan tangan ya, biar tahu oh ini teman-teman sendiri, baik reguler atau non reguler mungkin atau yang lain. alur, oke, ada pertanyaan dari Yana Zanuba. Alur mengikuti lomba itu bagaimana ya, Kak? Begini ya, ini bagus sekali untuk pertanyaannya. Jadi kalau ikut lomba itu ada beberapa cara. Pertama kan pasti informasinya dulu.
Pertama, informasinya bisa surat undangan secara langsung dari instansi atau lembaga terkait. Jadi undangan langsung ke kampus. Kemudian yang kedua, bisa informasi dari website atau informasi dari media sosial. Biasanya dari Instagram. Nah, itu biasanya kita itu mencari informasi sendiri apa event yang akan akan dilaksanakan dalam sebulan ke depan atau 2 minggu ke depan biasanya. Nanti kalau sudah ada informasi itu, biasanya kita nanti koordinasi dengan kemahasiswaan atau dibantu dengan dosen juga bagian TU. Nah, beliau itu salah satu mahasiswa juga berprestasi tahun-tahun sebelumnya yang namanya Pak Muhammad Khalil Adib. Nah, biasanya kita tuh koordinasi antara Pak Faisal, Pak Khalil, kita tuh untuk akan ada pelatihan atau istilahnya apa namanya ya. Jadi kita itu latihan terlebih dahulu untuk pembiasaan dalam lomba bidang apa saja yang akan kita ikuti. Seperti halnya lomba baca kitab, lomba kaligrafi, MSQ, kemudian MFQ dan sebagainya. Kemudian saya juga ada kakak kelas yang namanya 2015 ya, Ahmad Zainul Zikin. Itu pun salah satu kakak kelas yang sering mendampingi saya ataupun teman-teman yang ikut lomba baik MFQ, MSQ. Nah, setelah kita dapat informasi, kita latihan minimal 1 minggu atau 2 minggu, bahkan biasanya 2 bulan, dan dikhususkan untuk penjaringan prestasi mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru yang mendapat beasiswa untuk kita kembangkan secara fokus, secara mendalam sesuai dengan bidang fokusnya masing-masing. Setelah itu, nanti biasanya salah satu kakak kelas atau yang bagian mengurusin proposal itu minta surat. Waktu saya jadi ketua BEM, jadi pengurus BEM, kita bagian untuk meminta proposal untuk pendaftaran. Karena kan pasti lomba itu kan ada biaya administrasi, pendaftaran, kemudian nanti biaya konsumsi selama di sana atau selama perjalanan, kemudian transportasi. Nah, itu nanti kita buat reng-rengan sebenarnya proposal, bukan hanya dari BEM, sebenarnya kita kalau secara mandiri mengajukan surat kepada kemahasiswaan pun bisa. Nah, nanti dari kemahasiswaan akan menelaah kembali kira-kira apa saja yang sekiranya penting akan di ACC, kalau misalkan bisa di skip dulu atau tidak penting, nggak usah, nggak apa-apa. Sekaligus pamfletnya biasanya kemahasiswaan nanti minta bukti informasinya. Nah, dari kemahasiswaan itu biasanya nanti ada tanda tangan dari ketua. Nah, nanti dari ketua itu akan tanda tangan dan diberikan disposisi atau surat pernyataan ini boleh dengan jumlah sekian. Nah, nanti kita akan dihubungi oleh bagian keuangan atau bagian TU untuk mendapatkan uang atau jumlah biaya yang disebutkan di proposal tadi. Ya, kadang-kadang biayanya pas-pasan sesuai proposal kita, bisa lebih ataupun kurang. Sesuai dengan apa istilahnya porsinya lah, kebutuhannya. Nanti kalau sudah misalkan kita sudah dapat uangnya, kemudian kita berikan untuk pendaftaran ataupun kita alokasikan untuk transportasi, konsumsi. Setelah itu nanti kita lomba pada hari H. Pernah juga pas mau lihat ketua, pas kita mau lomba di Sidoarjo, lomba MHQ, kalau tidak salah ada Mbak Adi Ajeng, sama Mbak Halimah, sama Pak Faisal, sama Pak Khalil. Itu kita diantar naik mobil, kemudian kita istirahat di sana, kemudian lomba. Nah, ketika pulangnya kita bisa sambil makan-makan, konsumsi. Nah, jadi lomba itu bukan hanya kita mengasah kemampuan, tapi sambil refreshing juga sebenarnya. Kayak dulu mungkin saya sama Mbak Hawa pun sama teman-teman yang lainnya pernah ikut lomba di Jombang sampai 3 hari 3 malam di sana. Jadi lomba Hari Santri Nasional ya 2017 kalau tidak. Nah, itu juga salah satunya ya sambil jalan-jalan, dapat kenalan baru, dapat teman baru, terus tahu bagaimana kompetensi teman-teman santri atau mahasiswa atau mahasiswi yang lain di tempat sana di luar. Nah, nanti setelah lomba, ketika uang atau dananya sudah sesuai alokasi, nanti kita buat laporan. Karena laporan ini yang menjadikan kepercayaan dari pihak kampus untuk kita diberikan biaya untuk lomba-lomba selanjutnya. Nanti
nanti laporannya kalau misalkan kekurangan akan ditambahkan, kalau misalkan kelebihan kita kembalikan ke pihak kampusnya. Jadi itu beberapa step-step ya, istilahnya langkah-langkah untuk kita ikut lomba seperti itu. Ya, katanya ada lagi pertanyaan masih dari HR Rashid. Apakah ada seleksi internal kampus sebelum memilih delegasi yang ikut lomba atau sistem tunjuk atau yang minat-minat saja? Oh, kalau soal siapa yang mewakili atau delegasi, biasanya itu selain dari kemahasiswaan, itu kan sudah tahu teman-temannya ini. Tapi kita itu pernah waktu santri baru itu dikumpulkan sosialisasi atau istilahnya MAISA ya. Nah, kita tuh direkrut teman-teman ini mau fokus kemana, nanti dikumpulkan bersama teman-teman beasiswa. Diceritakan apa saja pengalamannya dan prestasi apa yang dia pernah dapatkan. Karena kan di STAIMA ini pasti semua mahasiswa mukim, reguler atau yang non mukim itu semuanya akan diwawancara atau interview. Nanti di salah satunya di sana akan ditanya bagaimana pengalaman Anda sebelum masuk kampus ini. Salah satunya prestasi. Nah, itu jadi rekomendasi. Misal teman-teman yang pernah menjuarai lomba film atau dokumenter, itu pun nanti akan diikutkan fokus kemana. Tapi kalau misalkan lebih kebiasaannya sekarang, itu biasanya dari kakak kelas yang sudah tahu tentang kita, fokusnya di mana atau expertnya di mana, kemudian nanti kita akan diajukan, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman lain boleh. Bahkan ada teman itu yang mau ikut silahkan. Pernah yang mau lomba itu ada sekitar 12 orang. Sedangkan yang yang lomba itu hanya 4 orang. Nah, yang 8 orang ini gimana? Nah, 8 orang ini kalau misalkan dia mau lomba, dia silahkan bisa dengan biaya sendiri ataupun dia ikut saja untuk support. Jadi sebagai supporter ya. Jadi dia hanya mendampingi, ikut jalan-jalan, kan kita udah sama-sama belajar bersama. Tapi kan ada teman kita yang nggak ikut ya enak. Nah, kalau misalnya kita bawa mobil, kita bawa transportasi yang sekiranya bisa bersama-sama, nah kita bisa langsung ikut bersama-sama. Menutup kemungkinan semuanya bisa ikut. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman kita, saudara Firman Ansyadili. Beliau bertanya kalau yang sudah 2 tahun, mahasiswa yang sudah 2 tahun itu masih bisa mendapatkan kesempatan beasiswa. Apakah mahasiswa yang sudah 2 tahun di STAIMA itu masih ada peluang untuk mendapatkan beasiswa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus juga ya, motivasi. Karena saya cerita pengalaman sendiri. Sebenarnya materi beasiswa itu sudah disampaikan oleh Pak Mansur Fauzi ya, PDI, yaitu tentang beasiswa. Tapi saya sendiri karena penerima beasiswa, mungkin saya sedikit sharing. Jadi beasiswa itu dialihkan tidak menutup kemungkinan hanya di awal seleksi saja. Ketika di tengah-tengah pun kita ada peluang, ada channel kita bisa. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri, karena saya beasiswanya itu masuk semester 3, setelah lomba kita itu mengajukan ke kemahasiswaan, bagian keuangan, kemudian dari ketua STAIMA. Itu yang saya alami ketika saya menjuarai suatu lomba itu di UM. Tapi ada teman-teman juga yang pernah ikut beasiswa dari DIKTIS atau Direktorat Perguruan Tinggi Islam swasta dari Kementerian Agama. Semisal saya pernah ikut beasiswa prestasi akademik, itu nanti setiap tahun biasanya seleksi di bulan Mei, pengumuman bulan Juli, dan cairnya biasanya akhir tahun November atau Desember. Nah, kemudian ada juga beasiswa tahfidz. Jadi yang punya syahadah atau sertifikat hafalan minimal 10 juz itu bisa mengajukan ke kemahasiswaan. Nanti semua mahasiswa yang mungkin bisa ikut, nanti akan didaftarkan dan diseleksinya bukan dari kampus, tapi langsung dari Diktisnya itu sendiri. Kemudian ada teman kakak kelas juga atau teman saya sendiri juga yang pernah beasiswa BASIS. Jadi BASIS itu salah satu beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional kepada mahasiswa atau mahasiswi yang istilahnya menempuh kuliah yang belum terbayar semua. Jadi istilahnya bidik misi seperti itu.
Pengalaman saya di awal tahun itu beasiswa penelitian skripsi. Jadi penelitian skripsi pun kalau misalkan kita sudah selesai proposal bab 1, 2, 3 atau 2, kita bisa mengajukan di beberapa channel atau apa namanya lembaga yang mengadakan, misal ada yang dari Jarum, RI, dari bisa.com itu yang saya pernah ikut untuk coba mencoba daftar terlebih dahulu. Sudah jelas ya, Mas Firman? Ya, pokoknya jangan khawatir kalau misalnya udah masuk di kampus, yang penting kitanya aktif, kitanya harus inovatif cari informasi, itu pasti ada. Tapi kalau misalkan ikut event, nanti akan dapat reward apa? Apa ikut organisasi, misal nanti organisasi apa, nanti kita ikut delegasi, nanti kita dapat informasi, minimal dapat informasi dari grup, atau dari Instagram, dari teman-teman yang sudah kita kenal di kampus luar, itu jadi channel untuk kita menambah wawasan, kemudian pengalaman, sekaligus informasi lomba ataupun event-event tertentu. Karena saya juga banyak teman kalau misalkan kita ketemu di UIN atau misalkan di Jakarta kemarin atau pernah juga di Tengah. Nah itu nanti kita itu akan sama-sama sharing, ini ada lomba ini, ada apa. Jadi semuanya pun bisa ikut apa namanya ikut serta di dalam beberapa event atau lomba-lomba tersebut. Terima kasih Mas Hilman. Oke, baiklah. Saya akhiri karena sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih Mas Hilman atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, itu tadi apa namanya? Oke, saya akhiri. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam perbuatan ataupun perkataan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.